Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia disebut Turki sudah saatnya untuk memiliki kapal induknya sendiri. Situasi geopolitik saat ini jadi pemicunya. Dengan luas wilayah yang luas dan memiliki daratan yang terpisah oleh lautan, penguatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia sangat dibutuhkan, dan beberapa alutsista disebut sudah saatnya dimiliki Indonesia. Menurut media Turki TRH Haber, 1 Agustus 2024 menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia Tenggara dengan populasi 275 juta dan pendapatan nasional sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat sedang melakukan persiapan untuk membeli kapal induk dan jet tak berawak. Beberapa rumor kapal induk yang menjadi incaran Indonesia pun mengemuka di permukaan, seperti misalnya kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang masuk radar incaran Indonesia berikutnya. Setelah itu, media Turki menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan kapal TCG Anadolu yang sebelumnya dipesan untuk Angkatan Laut Turki ke Indonesia. Pasalnya, hal ini selaras dengan kemitraan strategis Turki yang terus menjadi pemasok alutsista ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Laporan media tersebut mengatakan bahwa Indonesia juga kemungkinan mengincar pesawat tak berawak Kijel Elma dari Turki. Kijel Elma disebut cocok dengan TCG Anadolu karena memang dirancang untuk pendaratan pesawat tak berawak tersebut. Laporan GDH Dipen Indonesia memiliki beberapa pulau yang letaknya strategis di Indonesia, mempunyai ciri-ciri memiliki kapal induk, perang laut, dan udara modern saat ini memerlukan lebih dari itu. Indonesia sudah perlu memiliki kapal induk yang nyata, karena negara ini perlu memproyeksikan kekuatan tempurnya melintasi laut dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak ada kapal induk yang memiliki jet tanpa awak atau jet tempur seperti Kijel Elma, maka musuh akan lebih mudah menyerang Indonesia, katanya. Menurut media Turki tersebut, kapal LHD Turki TCG Anadolu akan membawa Anka-3 bersama Kijel Elma. Indonesia sendiri disebut berencana membangun kapalnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur industri pertahanan yang kuat. Turki menyebut negara dengan infrastruktur pertahanan yang lemah tidak dapat menopang kapal induknya secara efektif. Thailand adalah contoh yang buruk dalam hal ini. Thailand telah membeli kapal induk terkecil di dunia, HTMS Chakri Norubet dari Spanyol. Karena tidak memiliki industri pertahanan yang memadai, kapal induk Thailand kini tak lebih dari sebuah kapal kosong yang bergerak maju mundur tanpa efek. Indonesia tentu tak ingin hal ini terjadi. Dengan kata lain, Indonesia akan membangun kapalnya sendiri di galangan kapalnya sendiri melalui transfer teknologi. Angkatan Laut Indonesia ke depan membutuhkan minimal 4 kapal induk. Desain kapal induknya bisa dari kelas TCG Anadolu atau Canberra. Sebelumnya, Indonesia tidak membutuhkan hal tersebut, namun situasi geopolitik saat ini memaksa negara tersebut untuk melakukan hal tersebut. Angkatan Laut Indonesia disebut membutuhkan kapal induk untuk memperluas kekuatannya jauh melampaui batas negaranya. Turki mengajukan penawaran kepada Indonesia untuk membangun kapal TCG Anadolu dengan transfer teknologi. Kita beralih ke berita lainnya. Militer Indonesia identifikasi 3 pulau yang hendak dijadikan kapal induk. Kapal induk menjadi sebuah kebutuhan bagi Indonesia saat ini. Indonesia membutuhkan kapal induk helikopter guna menempatkan kekuatan tempur jauh di lautan. Masalahnya, sebelum memiliki kapal induk, Indonesia mesti memperkuat armada pengawalnya terlebih dahulu. Tanpa armada pengawal macam kapal destroyer, kapal selam, korvet, dan frigate, kapal induk merupakan santapan empuk lawan. Seperti US, mereka punya kapal kombatan sangat banyak untuk mengawal kapal induknya. Lantas bagaimana saat kapal induk Amerika Serikat berlayar sendirian? Tak masalah karena mereka mengangkut wing udara F-18 dan F-35. Belum lagi ada pesawat peringatan dini hingga helikopter anti kapal selam. Jujur saja, armada perang Indonesia saat ini sangat tidak mampu bila diperintahkan menenggelamkan armada kapal induk US Navy. Dari sini bisa dibayangkan bagaimana kegunaan kapal induk dalam sebuah pertempuran. Kapal induk bisa menegaskan keunggulan taktik kepada lawannya. Caranya dengan mengurung lawan dengan blokade laut dan udara dalam radius tertentu. Pesawat militer yang dibawa kapal induklah bertugas melakukan hal ini. Cina yang berusaha menduplikat pola operasi kapal induk Amerika Serikat masih kesulitan melakukannya. Cina punya kemampuan membuat kapal induk, anggarannya hingga SDM untuk melakukannya. Cuma ada satu hal yang tak dipunyainya, pengalaman mengoperasikan kapal induk di pertempuran laut nyata.
Amerika Serikat jangan tanya, mereka sudah makan asam garam di pertempuran laut brutal melawan Kekaisaran Jepang. Kemudian pengerahan kapal induk di krisis misil Kuba, perang Vietnam, Desert Storm, dan lain sebagainya. Sungguh sebuah keunggulan yang tak akan bisa digapai oleh China. Commander Naval Surface Force US Pacific Fleet yang mengendalikan operasi kapal induk US Navy membeberkan Carrier Strike Group (CSG) memang digunakan untuk menyerang posisi musuh di luar negeri. Angkatan Laut memiliki 11 kelompok serang kapal induk, 10 diantaranya bermarkas di Amerika Serikat, dan 1 yang ditempatkan di garis depan di Jepang. CSG atau CVVG biasanya terdiri dari 1 kapal induk, 2 kapal penjelajah rudal, 2 kapal perang anti pesawat, dan 1-2 kapal perusak anti kapal selam atau frigate jelasnya. Cuma ada satu unsur yang ditakutkan oleh CSG US Navy, yakni armada kapal selam Uni Soviet. Uni Soviet dahulu tak tertarik sama sekali memperbanyak kapal induk. Sebagai gantinya, mereka memperbanyak kapal selam untuk menjegal kemampuan kapal induk US Navy. Karena Uni Soviet tidak memiliki kapal induk besar sendiri, situasi duel kapal induk tidak mungkin terjadi. Namun, misi utama kapal selam perang Angkatan Laut Soviet adalah membayangi setiap CVVG dan saat permusuhan pecah menenggelamkan kapal induk tersebut. CVVG menghabiskan sumber daya yang sangat besar dalam misi perang anti kapal selamanya sendiri, jelasnya. Memahami ancaman ini, CVVG menghabiskan sumber daya yang sangat besar dalam misi perang anti kapal selamnya sendiri, jelasnya. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Butuh kapal induk atau tidak? Jawabannya saat ini butuh, tapi dahulu mungkin tidak, di mana Indonesia malah ingin membangun pulau-pulaunya sebagai kapal induk yang tak bisa tenggelam. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyampaikan rencana pembangunan pangkalan-pangkalan baru untuk memperkuat kawasan Indonesia dalam menunjang dan mensukseskan program poros maritim dunia dengan memanfaatkan pulau-pulau yang memiliki nilai strategis sebagai kapal induk. Jelas Puspen TNI dalam artikelnya berjudul Panglima TNI, Kita Buat Pulau Kapal Induk pada 2 Mei 2016. Saat itu, Gatot ingin memperkuat 3 pulau yang nantinya jadi kapal induk. Natuna terdepan di wilayah barat, Biak di timur langsung ke Pasifik, Morotai di utara, dan Saumlaki di selatan, jelasnya. Situasi geopolitik berubah, kini Indonesia benar-benar membutuhkan kapal induk sungguhan, bukan rekaan dengan mempersenjatai pulau-pulau itu saja.